anggotanya kami para guru, dan mama saya kebetulan anggota di Ormas karena background mama saya itu seorang guru. Sehingga dia sudah ke Ormas saja, karena di sana itu anggotanya Ormas itu anggotanya hanya para guru. Uang untuk bisa kuliah itu dari Ormas dan dari Ormas dan kapan beringin waktu itu, dan mama saya tidak pernah pinjam di bank. Nah, awalnya apa Pak yang menarik di koperasi Ormas itu? Kan di KUG kan juga sudah mendapatkan selera, mungkin sudah cukup gitu ya, pertimbangannya apa waktu itu? Ketika saya tahun 2010 itu saya ajak dia jalan-jalan ke Surabaya, ke Jakarta, ke Bali. Itu kita ada kesempatan bisa wisata ke istana, senang saja. Kalau tidak salah, kantor presiden itu namanya Bina Geraha apa? Bina Geraha, ya. Betul, gitu. Dan kami sempat masuk sini ke dalam, dikasih tunjuk, ini ruang kerjanya Pak Presiden. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya Leonardus Fridianto Motlering, asli orang Maumere. Hanya namanya saja? Hanya namanya, sedikit tambahan Fridiantonya, karena dulu bapak saya itu berteman baik dengan salah satu orang dari Jawa Tengah yang kebetulan punya usaha mebel di Maumere. Lalu pada tahun itu saya lahir, lalu bapak saya mengambil nama orang itu menjadikan nama saya, karena mereka dua sudah berteman lama, berhubungan sudah sangat bagus. Baik, kalau pertanyaannya kenapa saya tertarik, berarti saya harus mulai dari awal. Saya tamat kuliah tahun 92, di wisuda di bulan Juli 1992. Saya setelah tamat kuliah langsung mulai kegiatan saya yang pertama itu berwira swasta. Saya kebetulan punya orang tua saya, ongkos saya dari kuliah, dari sarjana itu dengan usaha batu merah, industri batu merah. Batu bata. Betul, industri batu bata. Lalu saya setelah tamat bulan Juli wisuda, saya kembali ke Maumere. Bulan Agustus saya lanjutkan usaha bapak saya, yaitu industri batu merah itu, batu merah yang dikenal. Nah, saya lanjutkan usaha bapak saya, industri batu merah. Lalu dalam perjalanan saya coba melamar ke KUD Makmur, dan waktu itu memang KUD lagi bagus-bagusnya, sehingga saya masuk ke situ dan saya diterima karena saya kebetulan seorang sarjana. Saya tamatannya waktu masih diploma 3 manajemen akuntansi, sehingga saya langsung diterima oleh KUD Makmur waktu itu, dan saya kerja di situ selama kurang lebih 4 tahun. Itu dan saya diterima karena memang saya dalam background pendidikan manajemen akuntansi dan dibutuhkan di di manajemen KUD Makmur itu, sehingga saya dengan mudah masuk ke situ. Lalu saya kerja di situ. Dan mengapa saya pilih KUD? Karena memang waktu itu bisnis KUD ini ya sama dengan bisnis yang saya lagi geluti, yaitu mendorong, membina anggota-anggota yang punya usaha produktif, sehingga saya berniat masuk ke situ dengan harapan saya bisa membantu masyarakat saya yang lain yang mungkin punya niat berusaha tapi kekurangan modal. Saya bisa bantu dari KUD Makmur waktu itu. Dan saya ketika diterima di KUD Makmur langsung ditempatkan di unit simpan pinjam. Jadi saya masuk kerja langsung di unit simpan pinjam itu. Dengan dulu di KUD Makmur ada 2 produk, yaitu kredit mingguan dan kredit bulanan.
Nah, itu di KUD Makmur. Lalu selama 4 tahun saya di KUD Makmur, lalu suatu saat ada informasi Kabid Humas membutuhkan tenaga sarjana muda atau sarjana akuntansi. Lalu saya coba melamar ke Kabid Humas dan saya diterima di Kabid Humas sehingga terhitung 1 Mei 1996 saya masuk kerja pertama di KSP Kabid Humas. Dan kalau dihitung 1996 sampai sekarang sudah 2024, berarti kurang lebih sekitar 28 tahun. Luar Ya, biasa. 28 tahun saya sudah berkarya di KSP Kabid Humas, lagi 2 tahun masuk 30 tahun. Jadi saya sudah 28 tahun berkarya di KSP Kabid Humas, berkarya di koperasi, ya saya itu sudah 32 tahun. 4 tahun di KUD Makmur, 28 tahun di KSP Kabid Humas. Karena itu dengan Humas ini sudah menjadi darah daging saya. Nah, seperti itu cerita awalnya mengapa saya berniat untuk kerja di koperasi, karena koperasi punya usaha, punya bisnisnya cocok dengan semangat saya yang ingin berwirausaha itu. Pak, tapi sebelum ini kan karena mempunyai background pendidikan yang akuntansi ya. Sebelumnya kan apakah juga sudah pernah bercita-cita akan terjun ke dunia perkoperasian Pak, waktu masih SMP, SMA gitu kan? Itu kan juga masih apa ya? Saya SMP, SMA itu kuliah di seminari. Itu artinya cita-cita saya mau jadi pastor. Karena saya SMP di seminari, kemudian SMA juga di seminari. Hanya karena ketika tamat seminari, niatnya berubah, tidak mau jadi pastor, pingin jadi bapak atau menjadi ayah atau ingin menjadi manusia awam. Karena itu saya lanjut kuliah ke Kupang. Ya, kalau ditanya sejak SMP, SMA niatnya apa ya? Jadi pastor. Jadi pastor ya. Setelah tamat seminari SMA baru niatnya berubah. Lalu artinya waktu itu juga tidak ngalamin pengen pacaran dong Pak? Ya, selama di seminari tentu tidak ada pacaran. Karena itu hanya fokus sekolah belajar gitu. Dan cita-citanya menjadi pastor. Ya? Artinya sudah pacarannya direm lah. Direm. Direm oleh iman ya. Iya, itu. Baik, ketika sudah dari koperasi KUD, lalu ada kesempatan pindah ke koperasi Obermas. Pada awalnya apa Pak yang menarik di koperasi Obermas itu? Kan di KUD kan juga sudah mendapatkan salary mungkin sudah cukup gitu ya. Pertimbangannya apa waktu itu? Jadi kenapa saya pindah ke Kabid Obermas? Karena pertama saya melihat waktu itu Obermas ini anggotanya para guru. Itu yang paling pertama sekali, dan didukung oleh mama saya yang mengatakan kalau lebih baik ke Obermas saja, karena Obermas itu anggotanya kami para guru, dan mama saya kebetulan anggota di Obermas karena background mama saya itu seorang guru. Sehingga dia sudah ke Obermas saja, karena di sana itu anggotanya di Obermas itu anggotanya hanya para guru. Dan mama saya termasuk anggota di Obermas itu. Dan mama saya selalu cerita, justru kamu ini saya kuliahkan, sumber modal saya uang untuk bisa kuliahkan itu dari Obermas dan dari koperasi. Dari Obermas dan Kapenbringin waktu itu. Dan mama saya tidak pernah pinjam di bank, saya pinjam di Obermas dan Kapenbringin. Karena itu kalau ada kesempatan kau kerja di Obermas, saya lebih senang, karena saya yang sering dibantu untuk mendapatkan dana untuk bisa kuliahkan kamu. Jadi mama saya sangat mendukung dan sangat setuju ketika ada kesempatan butuh tenaga kerja, lalu saya sampaikan Obermas butuh tenaga kerja, mama gimana saya boleh lamar ke sana, mama saya sangat dukung. Kalau begitu idealismenya di dunia perkoperasian sebenarnya didukung oleh ibu guru ya Pak? Boleh disebutkan ibu mama saya itu nama Skolastika Heng Pereira. Istri bapak saya Urbanus Baba. Mama saya itu seorang guru SD, PNS. Dan sekarang usianya sudah 83 tahun. Kemarin kami merayakan HUT-nya di tanggal 25 Mei.
Lalu bapak saya itu Urban Baba, dia itu wira swasta. Usaha utama dia itu batu merah itu. Dan usaha batu merah itu dia ongkos kami 6 orang menjadi sarjana kecuali satu yang gagal. Karena gagal karena ya namanya anak itu kan pasti tidak semua nurut orang tua, pasti ada satu sedikit nakal lalu malas sekolah, akhirnya hanya tamat SMP saja, lalu kemudian tidak sekolah lagi, lalu sekarang dia jadi buruh di pelabuhan sana. Tapi justru saya cukup bangga karena sekalipun dia hanya buruh pelabuhan, tapi anaknya dia punya 3 anak dan 3 anak itu sarjana semua. Wih, luar biasa. Jadi itu oke. Jadi prinsipnya bapak saya itu orang wira swasta dan saya melihat saya mungkin darah wira swasta turun dari bapak saya ini, sehingga saya lihat di Ormas itu kan bicara bisnis, sekalipun bisnis berkarakter koperasi, berjati diri koperasi, tapi intinya ya namanya sebuah entitas, sebuah badan usaha pasti di dalamnya ada unsur bisnisnya dan ini saya nilai dengan jiwa saya yang punya istilahnya turunan dari seorang bapak yang wira swastawan itu. Dan keimanannya tebal, calon pastor. Iya. Pak, ini menarik. Karena ibu adalah membangun idealismenya bapak untuk di dunia perkoperasian, terutama tentu di Ormas ini sebagai jembatan menyalurkan idealismenya. Lalu ibu sekarang setelah bapak pada posisi GM dengan berbagai prestasi, apa kebanggaan ibu, Pak? Bisa diceritakan? Ya, ibu itu mama saya, maksudnya mama saya. Jadi tentu mama saya para bisnis sangat bangga. Apalagi dia juga pernah menyaksikan saya dapat penghargaan dari Pak SBY di tahun 2016, sempat jabat tangan dengan presiden. Lalu di tahun 2022 saya dapat penghargaan dari Jokowi, sempat jabat tangan dengan Jokowi. Dia tentunya sebagai orang tua sangat bangga. Sangat bangga sehingga dia bilang, saya tidak kecewa kuliahkan kau di sekolah-sekolah yang mahal. Karena memang sekolah di seminari itu mahal. Jadi mau sampai saya sekolahkan kau di seminari itu saya ongkos kau mahal itu. Dan memang saya tahu biaya sekolah di seminari itu mahal. Karena kami tinggal di asrama itu. Dan dibayar tentu oleh orang tua itu dengan sangat mahal, dan dia bilang saya tidak kecewa kuliahkan kau di tempat mahal dan hasilnya pun saya bahagia karena engkau telah membayar semua jerih payah saya dan segala cerita sukses yang sudah kau tunjukkan kepada kami orang tua. Tentu orang tua itu sangat bangga, sehingga saya pernah bawa mama saya ini ke Jakarta sekedar pesiar, dan mama saya itu ketika saya tahun 2010 itu saya ajak dia jalan-jalan ke Surabaya, ke Jakarta, ke Bali, lalu kemudian tahun berikutnya ada kesempatan pernah bawa dia ke Bandung, ke mana-mana, ya hanya sekedar menyampaikan terima kasih karena dia sudah ongkos saya kuliah dan lain sebagainya. Sehingga satu kali dalam satu perjalanan dia tanya, ini kau keluarkan uang berapa untuk mama jalan-jalan dan kau punya istri dan anak-anak? Saya bilang, ini biasa keluarkan sampai dan mama sudah ongkos saya sampai dari SMA. Nanti yang tamat sampai kuliahnya nanti saya akan ajak lagi. Lalu saya ajak lagi mau jalan. Satu kali saya bawa mama saya pesiar ke Istana Negara. Pas waktu itu kita ada kesempatan bisa wisata ke istana. Saya bawa mama saya bawa istri saya bawa kedua anak saya masuk ke istana Jawa SBY, dan mama saya bangga sekali. Saya kerja sebagai guru sekian puluh tahun belum pernah masuk istana, tetapi karena kau kerja di koperasi akhirnya saya bisa masuk ke istana. Dan mau saya begitu bangga, saya foto yang depan istana itu dia dengan anak saya. Dia ingat kalau mama dia beritahu sama anak saya kalau nenek ini meninggal, foto ini yang dibawa oleh kau di depan peti mayat menuju ke liang lahat.
Dan foto itu saja Pak. Foto itu dan dia bangga sekali waktu itu. Bahwa dia kerja sebagai guru sekian puluh tahun belum pernah masuk Istana Negara, tapi karena saya kerja di koperasi dan saya mendapat kesempatan masuk ke sana, petugas tunjukkan ini tempat presiden terima tamu-tamu dari luar negeri, ini tempat presiden terima duta-duta besar, ini tempat presiden tempat tidurnya dia, ini semua lengkap ditunjukkan dan bangga sekali masuk di Istana Negara itu. Lalu kami keliling di halaman Istana Negara bagian belakangnya itu ditunjukkan ini dulu rumah ini tempat dulu zaman Presiden Soekarno, ibu anak-anaknya Ibu Megawati, Guntur itu tempat mereka sekolahnya di sini, mulai dari SD, SMP-nya tempatnya di sini. Ini kantornya Pak Besden, Wisma Negara di sebelahnya itu, lalu di belakang ada Wisma apa yang berharap Istana Negara. Pada waktu itu seperti apa Pak kebanggaan? Saya lihat sempat ketawa, senang, bahagia gitu, dan tidak mengeluh bahwa dia capek gitu. Jalan 6 jam, waktu usia mama saya kurang lebih sekitar 65 tahun saja. Tapi tidak capek, dia senang, bahagia, dan dia malah dengan cucunya Gang Mulia dia juga senang saja. Kalau tidak salah kantor presiden itu namanya Bina Geraha apa? Bina Geraha, betul gitu. Dan kami sempat masuk sini ke dalam, dikasih tunjuk ini ruang kerjanya Pak Presiden. Wah, luar biasa, saya juga bangga karena bisa masuk istana. Lalu kali kedua saya ajak istri saya. Jadi kali pertama saya ajak mama dan kedua anak saya. Ya, dia punya cucu kesayangan dua-dua, saya ajak bersama mama dan saya, kami masuk Istana Negara duluan. Lalu kali berikut saya ajak istri saya masuk Istana Negara. Pak. Lalu kali ketiga saya ajak pengurus. Pengurus sudah pengurus zaman itu, di mana ketuanya Bapak Gabriel Tongge, semua pengurus saya ajak ke Jakarta sekaligus masuk Istana Negara. Jadi komplit lah Pak. Jadi kebahagiaan berkoperasi ini tidak hanya hitung-hitungan SHU, kesempatan untuk berwisata ke tempat yang strategis juga melebihi. Karena Istana Negara itu kan tempat yang privasinya tinggi ya. Itu kan sangat membahagiakan. Bapak bisa menggambarkan teman-teman pengurus dan yang lain-lain ketika masuk di istana seperti apa Pak? Ketika saya ajak pengurus ke sana, waktu ketuanya Pak Gabriel Tongge, Bapak Andreas Mete itu sekretaris, dan juga Bapak pengurus yang lain, mereka sangat bangga. Bahkan ya kalimatnya tuh, waduh, kita kerja sebagai guru sekian tahun, mengabdi, tapi belum pernah masuk istana. Tapi ketika kita terpilih menjadi pengurus Komite Ormas, kita bisa masuk Istana Negara. Dan itu mereka bangga sekali. Kenapa? Ya mungkin satu-satunya pengurus koperasi di NTT baru Ormas yang bisa masuk Istana Negara. Semua pengurus mereka waktu 7 orang, semua 7 orang pengurus itu saya ajak semua masuk ke Istana Negara dan keliling di Istana Negara sampai di halaman tengah itu belakang, masuk ke belakang sampai di tempat itu tempat kerjanya Pak Presiden, Bina Geraha dan seterusnya itu. Dan mereka bangga sekali karena ya memang unik Pak. Untuk masuk Istana Negara tidak semua orang bisa tuh. Dan mereka bangga di situ. Bahwa saya kerja 30 tahun sebagai abdi negara, tapi belum pernah masuk Istana Negara. Tapi ketika saya menjadi pengurus Ormas, saya bisa masuk ke Istana Negara. Itu artinya semua kita bisa merasakan bagaimana raut muka kebahagiaan mereka itu. Saya yakin itu kita bisa saya bisa menduga seperti apa perasaan bahagia mereka itu. Dan waktu itu saya bangga karena dengan Ormas kami bisa masuk istana. Dan bagi saya kerja di Ormas itu bukan soal finansialnya saja, tapi hal-hal seperti itu bagian dari nilai yang kita dapatkan dari ketika kita bekerja di Ormas. Kita bisa punya kesempatan pergi. Kalau saya kerja dulu, saya pilih ke PNS, belum tentu saya bisa jawab tangan dengan Pak SBY, belum tentu saya bisa tantangan dengan Pak Jokowi, belum tentu saya ada penghargaan dipasang di dada saya oleh Jokowi atau oleh SBY. Saya dapat penghargaan Satya Lencana Koperasi itu langsung disematkan oleh Pak Presiden Jokowi itu. Dan
tidak semua orang bisa tuh. Iya. Dan saya tahu di Indonesia ini yang mendapat setia lencana koperasi di NTT ini baru Pak Romanus dengan saya. Oh iya. Di gerakan koperasi kredit itu kalau tidak salah ada Pak Sitanggang, Pak Romanus dan saya. Kalau tidak salah. Kalau bisa saya keliru minta maaf. Tapi saya tahu saya yang baru dapat setia lencana koperasi itu Pak Sitanggang, zamannya SBY mungkin, Pak Romanus zaman SBY, lalu zaman Jokowi saya dapat untuk gerakan koperasi kredit. Dapat setia lencana langsung dari Presiden. Sebuah kebanggaan. Sekalipun kita tidak punya hal yang luar biasa, tapi kita dapat itu. Kalau saya di BNS penutup saya bisa dapat penghargaan itu, bisa masuk istana negara. Saya untuk terus saya berjuang membantu anggota saya agar mereka bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Tentu saya tidak bisa menjamin mereka bahwa ketika kamu menjadi anggota Ormas kamu sejahtera, tidak. Tapi tugas saya adalah membantu dia bagaimana Anda bisa meningkatkan kesejahteraannya dia. Contoh, kalau dulu dengan kamu berkoperasi, kamu bisa punya uang ongkos anak-anakmu sekolah. Dengan berkoperasi saya kasih modal, kamu punya usaha. Dari usaha itu bisa mencicil dan bisa membiayai hidupmu. Dan juga bisa menabung. Nah itu bagian yang bisa saya bantu anggota saya untuk meningkatkan kesejahteraan. Tapi saya sebagai manusia, saya tidak bisa sanggup mengatakan kau jadi anggota koperasi kau pasti sejahtera. Karena untuk mencapai sejahtera itu mediator saja. Mediator. Tugas koperasi ormas itu hanya menjadi mediator, membantu anggota untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan simpan dan pinjam. Ketika kau punya uang lebih, kita bilang motivasi tabung di ormas. Dan ketika kau butuh uang, pinjam di Ormas. Dan banyak orang merasakan itu. Ormas sudah banyak mencetak doktor. Anggota-anggota saya punya anaknya yang sudah sukses menjadi doktor. Artinya S3. Dokter kesehatan. Dokter. Ya, itu sudah hampir sekitar 15 orang. Anggota saya yang berhasil dengan menjadi anggota koperasi, dia pinjam uang di koperasi, dia kuliahkan anaknya jadi dokter kesehatan. Dokter, ada kurang lebih 15 orang. Itu saya hitung yang di Sika saja. Di Kawat Sika belum saya hitung yang di luar Kawat Sika. Itu kurang lebih sudah 15 orang. Dan banyak orang sukses juga karena mereka berkat berkoperasi. Salah satu, mereka punya rumah bagus, mereka punya anak-anak bisa bersekolah, mereka punya mobil, punya tanah. Itu karena mereka pinjam di Ormas. Dan tugas kami adalah di situ, menyiapkan dana untuk membantu anggota meningkatkan kesejahteraan mereka. Tentu tidak. Yang kedua, menyiapkan dana untuk membantu anggota meningkatkan usaha-usaha produktif mereka. Dan concern Ormas di ini selama saya memimpin sebagai GM Ormas, saya dengan pengurus selalu sepakat, Ormas itu hanya mendorong anggota untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang sektor real, mengembangkan usaha-usaha sektor real. Tapi Ormas tidak boleh masuk ke sektor real. Kita hanya mendorong anggota untuk meningkatkan usaha-usaha di sektor real. Karena itu kita selalu mendorong mereka untuk berwira swasta, memotivasi mereka untuk berwirausaha. Kita beri pelatihan, ada pelatihan yang namanya pendidikan dasar. Selain mereka kita didik bagaimana Anda punya pengetahuan tentang berkoperasi, tapi punya pengetahuan bagaimana mengelola uang, juga punya pengetahuan bagaimana berwirausaha, mengembangkan uang itu menjadi talenta untuk meningkatkan usaha-usaha produktif Anda. Dan kita dorong mereka. Kalau anggota tidak mau pinjam uang bukan untuk tujuan produktif, kita tolak. Kalau ada pinjam uang tujuan produktif, kami dukung. Kecuali PNS. Kalau PNS kalau pernah ada sumber penghasilan, dia pinjam untuk konstruktif tidak apa-apa, karena tiap bulan bisa potong gaji. Tapi kalau UKM, kalau pinjam hanya untuk tujuan usaha produktif, kalau bukan untuk usaha produktif, kami tidak akan layani. Dan itu kadang-kadang ada anggota kecewa. Tapi kami bagaimana wajar, kami tetap konsen dengan tujuan ini. Yaitu di mana Ormas itu harus menjadi tempat investasi yang aman bagi semua anggota kita, dan juga tempat yang paling tepat untuk memberikan dukungan modal buat meningkatkan usaha-usaha produk anggota. Sehingga di Ormas itu terkenal dengan pinjaman dengan suku bunga yang sedikit lebih murah dibandingkan dengan CEO-CEO yang lain. Karena kita ingin ke situ, memberikan kredit dengan bunga yang murah, sehingga
anggota bisa meningkatkan usaha-usaha produktif mereka. Dan itulah concern kita. Dan itu menjadi mimpi saya agar saya bisa membahagiakan itu. Memang tanggung jawab saya adalah sebagaimana membantu meningkatkan kesejahteraan anggota. Kalau semakin banyak orang yang bisa hidupnya sejahtera, ya kita bahagia juga. Sekalipun itu bagian dari tugas kita, hanya memfasilitasi sebagai alat, sebagai jembatan ke sana. Jadi saya selalu katakan pada anggota, operasi sebagai jembatan saja. Jika Anda mau mencapai sejahtera, harus melewati jembatan ini. Jembatan itu adalah Ormas. Dan kami siapkan jembatan yang kuat agar Anda bisa mendapatkan fasilitas Ormas, bisa mencapai kesejahteraan. Dan kesejahteraan itu adalah hak setiap anggota. Oke, Pak, untuk melewati jembatan ini kan juga dibutuhkan sikap disiplin, Pak. Benar. Nah, untuk meningkatkan kedisiplinan anggota itu ada konsep, ada giat seperti apa, Pak? Ya, jadi saya sadari betul sudah 28 tahun di Ormas. Kalau ditambah 4 tahun di Kauder Makmur, berarti 32 tahun kita kerja di koperasi. Memang ada koperasi, kita temukan ada anggota yang mentalnya instan, mau cepat kaya, mau cepat sejahtera, ada yang berproses. Nah, yang biasanya yang mental instan itu selalu gagal di tengah jalan. Tapi kalau mereka yang berproses biasanya bagus. Contoh begini, ada anggota kita sudah berikan pendampingan untuk fokus di usaha yang sama. Tapi di tengah jalan, ketika usaha ini misalnya dia fokus di agrobisnis hortikultura, usaha yang lagi berjalan bagus, dia lihat teman lain punya ada beli mobil, dia juga ikut beli mobil. Di situ dia pasti akan gagal karena tidak fokus. Tapi bagi saya, ya itulah dinamika kehidupan ini. Dan untuk itu bagi saya, kami tetap bersabar untuk terus membimbing dia. Yang menjadi gagalnya anggota kita adalah mereka tidak fokus dalam usaha yang mereka sudah pilih itu. Yang kedua, banyak anggota kita yang bisnis tapi ikut-ikutan karena lihat online ada kios dan sukses, dia juga ingin buka kios dan sukses. Dia tidak tahu bahwa motivasi dia berwirausaha itu bisnis itu apa. Lalu dia paham dari bisnis dia itu bisa menjawab kebutuhan user dia atau tidak. Apa yang diinginkan user itu yang masih lemah. Dan itulah tahun ini sudah hampir 2 tahun kita terus memberikan pelatihan tentang motivasi berwirausaha. Kita ingin beritahu anggota kita, ketika Anda mulai sebuah bisnis, Anda perlu pastikan bisnis apa Anda itu yang paling cocok apa, user Anda itu siapa, selera user Anda itu apa, lalu produk apa yang bisa memenuhi selera user itu, sehingga Anda tidak gagal. Nah, karena gagal itu karena itu. Dan itulah sebuah perjuangan. Karena kita namanya berproses, sama dengan berjuang. Kita punya harapan orang ini sejahtera. Tapi di tengah jalan ada cobaan-cobaan kecil, istilah saya kritik kecil, mengganggu langkah dia menuju sukses. Kadang dia jatuh, ya kita datang motivasi untuk dia bangkit lagi. Dan tugas kami adalah ke sana. Dan itu pasti bukan hanya tugasnya Pak JR. Betul. Tetapi itu juga tugas teman-teman yang ada di lapangan. Betul. Bapak memberikan modal kemampuan terhadap teman-teman yang akan terjun ke lapangan, mendampingi anggota-anggota yang diharapkan menjadi wirausaha itu bagaimana, Pak? Ya, jadi Ormas itu punya staf pemasaran. Salah satu tugas staf pemasaran itu adalah membina, mengunjungi, membina anggota dan menjadi konsultan usaha dan konsultan keuangan anggota kami. Nah, untuk menjadi konsultan keusaha, konsultan keuangan, tentu harus mereka diberi pendidikan pelatihan-pelatihan. Dan kami selalu membuat pelatihan-pelatihan buat kami punya karyawan, bekerja sama dengan Inkopdit, bekerja sama dengan Puskopdit, bekerja sama dengan berbagai mitra kerja kami untuk memberikan mereka pelatihan-pelatihan. Dengan adanya pelatihan itu membuat mereka punya kemampuan, bisa mumpuni sehingga mereka bisa membimbing anggota kami. Karena staf pemasaran kan kalau misalnya dia membimbing anggota-anggota yang punya usaha di bidang pertanian, belum tentu mereka sejarah pertanian semua. Ada yang sejarah ekonomi, ada yang sejarah filsafat, ada yang sejarah sosial. Maka mereka perlu ada pelatihan-pelatihan dulu. Pendampingnya itu sendiri. Betul.
mereka sebagai pendamping usaha anggota, kita beri pelatihan-pelatihan. Dan pelatihan itu yang kita lakukan bekerja sama dengan pihak-pihak yang kompeten untuk melatih mereka, sehingga mereka menjadi seorang trainer yang bagus. Lalu mereka akan mengaplikasikan itu ke anggota kita, dan harapan setiap mereka itu setelah pemasaran itu di Opermas kita beri range, kau bina anggota itu minimal 500 sampai 1000 orang. Satu orang mau bina 500 sampai 1000 orang. Tentu angka 1000 itu banyak. Kalau mereka melakukan kunjungan setiap bulan person itu susah. Maka kita bentuk anggota kita yang 1000 ini, kita bentuk kelompok-kelompok yang kita sebut kelompok sahabat Opermas. Mengapa sahabat? Dengan adanya kata sahabat itu punya filosofi bahwa ketika Anda memberikan pelayanan kepada anggota dan kamu menganggap anggota itu sebagai sahabatmu, maka Anda harus berada bersama anggota dalam suka dan duka. Karena sahabat yang sejati adalah sahabat yang berada bersama anggota dalam suka dan duka. Teman itu banyak, kawan itu banyak, tapi sahabat itu adalah orang yang datang pada saat ketika Anda mengalami kesulitan, dialah orang yang datang bersama engkau. Dan itu kita ingin karyawan saya harus punya mental seperti itu. Ketika anggota ada kesulitan, kau harus menjadi orang pertama yang temui anggota kita, berdiskusi dengan anggota, mencarikan solusi buat anggota kita. Jangan hanya pada saat dia senang baru kau datang, tapi saat susah juga harus datang. Karena itu filosofi kita sudah ubah lewat sahabat, sehingga misi kita adalah menjadi KSP Kopi yang kokoh, kuat, terpercaya, dan visinya itu menjadi komunikasi yang sehat, aman, unggul, dan berdaya saing tinggi di seluruh Nusa Tenggara Timur pada akhir tahun buku 2027 nanti. Sampai 2027. Dengan misinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah melalui produk dan layanan keuangan profesional dan berbasis teknologi secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dan nilai komunitas itu sahabat. S itu solidarity. Kita harapkan semua karyawan, semua perusahaan punya rasa solidar dengan anggota-anggota yang menjadi binaan mereka. A itu akuntabel. Jadi semua kami dituntut bekerja dengan penuh tanggung jawab. Lalu H itu honest, bekerja dengan jujur. A itu advent, berani tampil di depan. Ketika anggota mengalami kesulitan, Anda harus menjadi orang pertama yang ada di samping dia. Ketika dia mengalami sebuah sukacita, Anda menjadi orang pertama yang ada di samping dia, sehingga mengarahkan dia. Ketika kau dapat rezeki banyak, jangan habiskan hari itu, tapi mari simpan di koperasi. Ketika Anda susah, mari kita buat rencana baru, kita buat usaha baru. Opermas siap mendukung itu. Dan B itu berani, A atomos, mandiri. Lalu yang terakhir T itu trustworthy, yaitu nilai Komunitas Opermas dengan sebutan sahabat, dengan ada 7 nilai yang di dalam kata sahabat itu, yaitu solidarity, accountable, honest, advance, brave, atomos, dan trustworthy. Kata sahabat ini saya ambil dari ayat kitab suci, yaitu dari kitab Amsal 17:17. Dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam satu kesukaran, Nah, ini menjadi inspirasi yang saya ingin dorong semua karyawan saya, seluruh pengurus pengawas, untuk mari kita melayani anggota dan sahabat ini. Karena ini saya ambil dari salah satu ayat-ayat dalam kitab suci agama Katolik, yaitu kitab Amsal bab 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sahabat itu kemudian kita beri makna sahabat, sehingga menjadi nilai dalam gerakan Koperasi Kredit Opermas ini. Semua kami menjalankan peran menjadi sahabatnya anggota, dan dalam kata sahabat ada 7 nilai yang harus kita terapkan. Pertama, semua kami harus solidar dengan anggota-anggota binaan kami. Kedua, bekerja dengan akuntabel, penuh tanggung jawab. 3,
bekerja dengan jujur, honest. 4, berani, brave. 5, advance, berani tampil di depan. Lalu yang ke-6, atomos, mandiri. Dan 7, trustworthy. Itulah makna dari kata sahabat yang akan kami jalani selama kami bersama di KSP Covid-19. Karena itu nilai itu, kata sahabat itu ambil dari Amsal 17:17. Seorang sahabat selalu bersama dengan saudaranya dalam kesukaran. Ormas memang sudah menjadi sangat amat besar, menjadi kebanggaan di NTT, juga menjadi contoh di tingkat nasional. Tetapi ini kan tidak serta-merta, Pak. Bapak kan memulainya kan mulai dari yang masih kecil tadi. Dulu Bapak mempunyai program utama untuk merekrut anggota kan mulai dari anak-anak sekolah. Bisa diceritakan, Pak? Jadi baik, saya masuk di ormas itu 1 Mei 1996 sebagai karyawan dulu. Dan pada saat itu ormas itu punya aset baru sekitar 700 juta, belum M, lalu anggota belum sampai 1000, baru 800 lebih. Lalu sebagai karyawan saya dipercayakan sebagai juru buku karena saya ikut backgroundnya manajemen akuntansi. Juru buku istilahnya? Waktu itu. Iya. Dan saya sebagai karyawan itu hanya 1 tahun lebih. Karena 1 Februari 1998, itu artinya 1 tahun 6 bulan saja, saya diangkat menjadi manajer. Yang istilah waktu itu masih disebut dengan kepala kantor. Tapi kepala kantor itu tugasnya sebagai manajer. Sebenarnya menjalankan tugas sebagai manajer. Namun sebutannya mereka waktu itu masih sebut dengan kepala kantor karena memang saya punya pengurus waktu itu semua para guru. Dan mereka berpikir manajer itu sama kepala kantor sudah sama dengan manajer. Sehingga jabatan saya menjadi menyesuaikan dengan PNS punya sebagai kepala kantor. Nanti 3 tahun kemudian baru diganti nama kepala kantor menjadi manajer. Nah, ketika saya menjadi manajer saat itu tahun 1 Februari 98, saya melihat saat saya terima jabatan sebagai manajer di tahun 1 Februari 98 itu ormas punya anggota itu baru 986 orang. Berapa, Pak? 986 orang. Belum 1000 ya? Belum. Aset baru sekitar 921 juta. Belum 1 M. Belum 1 M. Waktu itu. Pada waktu itu ormas itu, Pak bayangkan, sejak tahun 72 sampai dengan tahun 98, 72 sampai 98 berarti sudah 72, 98 berarti 26 tahun. Sudah 26 tahun anggota baru 986, aset baru 921 M selama 26 tahun. Lalu ketika saya pegang, tugas saya yang pertama itu saya membenahi sistem kerja di ormas dan lebih utama itu SDM-nya, para karyawan yang saya bangun teamwork-nya. Karena memang waktu itu ya namanya kantor, kondisi para karyawan waktu itu kerjanya seperti seorang kantor di mana saja, masuk kantor, kalau ada yang datang melayani, sorenya, siangnya pulang, jam 2 sudah pulang. Beda dengan kalau di perusahaan, ketika kita datang, kita harus berproduksi. Hari saya kerja apa, saya harus mencari. Kalau dulu kan kita menanti. Anggota datang, kita layani, kalau dia datang sudah. Maka saya ubah mindset itu, bahwa kalau kita punya pola seperti ini, ormas akan maju-maju. Sehingga kenyataan waktu itu ketika saya masuk itu, anggota kalau mau pinjam, maka 5-6 bulan sebelum dia mau dapatkan uang, dia sudah ajukan permohonan. Lalu dibuat daftar antrean. Kau nanti jatahnya bulan Juni, kau jatahnya bulan Mei, kau jatah bulan Juli. Karena memang kondisi waktu itu modal kita hanya bersumber dari simpanan box, wajib dan simpanan sukarela. Hanya dari 3 itu saja. Sehingga mau tidak mau terjadi yang namanya daftar antrean. Jadi kalau anggota datang ajukan pinjaman bulan Januari, nanti petugas atur, berarti Bapak nanti terimanya bulan Juni ya.
Oh, Bapak tibanya di bulan Agustus, bulan September, itu sudah ada daftar antrian seperti itu. Nah, akibat dari pola kita kerja dengan pola menunggu, sehingga saya bilang kalau kita ingin mau berikan pelayanan terbaik kepada anggota, maka salah satu hal yang harus kita harus potong mata rantai ini. Tidak boleh ada daftar tunggu. Anggota datang ajukan, kita analisa, dia tunggu proses analisanya. Setelah selesai analisa kita putuskan, tidak boleh terlalu lama. Nah, karena itu saya minta mindset kita dirubah dari menunggu dirubah menjadi mencari. Nah, karena itu kerjaan saya bersama teman-teman itu adalah pertama menciptakan produk simpanan. Jadi yang ada cuma 3 simpan pokok, simpan wajib dan khusus, saya tambahkan lagi ada produk-produk non saham lainnya seperti si buhar, si dandik, si kasih, itu kami ciptakan untuk bisa menampung mendapatkan modal itu. Nah, ketika kita mulai dengan si suka deposito dulu, namanya si suka, si buhar. Nah, kalau sudah sampai dengan begitu, berarti kita tidak bisa tunggu di kantor saja. Kita turun ke lapangan, sosialisasi kepada anggota, ajak anggota, mari tabung di koperasi. Dan waktu saya alami sendiri, saya langsung dengan staf-staf kami kunjungi dari sekolah ke sekolah, bertemu dengan guru, mengajak mereka, menyampaikan kepada mereka kita punya kondisi overmas seperti ini, karena kita kesulitan ketika anak ajukan pinjaman, kami harus membuat daftar antrian, bahkan daftar tunggunya itu bisa 5-6 bulan baru bisa dapat pencairan kredit. Maka saya ajak, mari kita untuk menyelesaikan ini dengan cara Bapak Ibu harus berpartisipasi aktif. Salah satu dengan mau tabung di koperasi, tabung dari kekurangan Anda lewat tabungan Sidanik. Dan waktu itu kita mulai dengan 2 tabungan dulu, yaitu si suka dan Sidanik. Nah, Sidanik inilah membuat banyak orang tertarik. Nah, lalu dari pintu masuk Sidanik ini kami turun ke sekolah-sekolah, motivasi anggota-anggota kita untuk mulai menabung. Ketika dia selalu berjalan bagus, kita ciptakan lagi namanya produksi buhar. Kau simpan hari ini, sore mau ambil juga bisa. Karena kita melihat ada anggota kita kadang-kadang punya kesulitan. Awal bulan dia terima gaji, akhir bulan dia kesulitan untuk hal-hal bersifat privasi. Misalnya keluarga ada sakit, dia kesulitan dana. Nah, solusinya kita berikan tabung di sebuah. Ketika kau ada uang lebih, simpan di sebuah. Pada saat ada kesulitan bisa tinggal ambil dari sebuah. Maka kita ciptakan produk sebuah juga. Nah, karyawan saya dorong, kita tidak bisa di kantor saja, kita turun ke lapangan, bertemu anggota. Dan mulai saat itu, tahun 98 itu saya mulai mengajak mereka. 98 saya jadi kepala kantor, waktu itu jadi manajer, saya bawa mereka. Bersama mereka, dengan saya kami turun dari sekolah ke sekolah untuk mempromosikan 2 produk itu, Sidanik dan Sisuka. Dan alhasil cukup bagus. Nah, kami tahun 98 saya butuh waktu hanya 10 bulan. Tahun 97 tidak lagi daftar antrian. Dia ajukan bulan ini, saya langsung layani bisa. Dan waktu dengan Sisuka Sidanik itu saya kembangkan terus. Ketika Sisuka Sidanik sudah berjalan bagus, tahun 99 kami meluncurkan lagi yang namanya si buhar, simpanan buah harian. Jadi kami bertahap produk yang kami luncurkan itu, tapi tujuan kami adalah bagaimana mengumpulkan modal untuk membantu anggota untuk memudahkan mendapatkan layanan kredit dari KSP Covid Ormas. Dan itu turun. Sehingga saya bilang kita harus merubah mindset dari kebiasaan kita hanya menanti di kantor orang datang, merubah mencari orang, mengajak orang, memotivasi orang untuk mereka jadi anggota, mereka menabung di koperasi kita. Karena kita harus turun ke lapangan, jangan hanya duduk di kantor saja. Nah, itu bisa kita ubah. Dan sebelum itu, setelah itu dalam perjalanan saya terus motivasi mereka dengan pendidikan dan pelatihan. Dan saya bangga karena saya ketika masuk di Obras tahun 96, tahun 97 Obras terpilih menjadi salah satu COVID model. Dan COVID model ini dari Inkobrit bekerja sama dengan CCE Kanada, ada pelatihan untuk membangun koperasi modern. Dan saya bersyukur saya menjadi peserta pelatihan COVID model itu. Dan dengan itu membuka wawasan saya, ternyata koperasi itu bisa menjadi dikelola, bisa menjadi sebuah bank kecil, menjadi sebuah bank juga. Kenapa kita malu dengan bank? Kenapa kita tidak bangga dengan koperasi kita? Ya, pelatihan itu yang memberi motivasi kepada kami bahwa
kalau kita mau maju, punya modal banyak, jangan hanya bertahan di simpanan saham saja. Simampok, semua harus mulai kembangkan simpanan non saham, dan itu yang mendorong kami ciptakan produk-produk, dan sekarang Obras sudah punya 2 simpanan saham, yaitu POK wajib, 8 simpanan non saham. Tujuannya adalah untuk bisa mengendos uang masyarakat untuk disimpan di koperasi menjadi modal untuk kasih kredit kepada masyarakat, sehingga kalau masyarakat butuh uang kita punya kredit. Dan saya bangga sampai hari ini Obras itu tidak mengalami yang suatu kondisi terjadi penurunan outstanding. KPI outstanding standar terus 80%, kadang bisa naik sampai 82%. Itu berarti minat anggota pinjam Obras tidak pernah menurun. Apalagi ditambah dengan Obras dipercayakan negara menjadi penyalur KUR, sehingga membuat kami setiap tahun selalu kebanjiran kebutuhan kredit di Obras.